Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini bersama saya Fitri Destiana NIM 19046170. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perjanjian Renville. Nah, sebelum kalian lihat video ini, kalian jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini ya. Selamat menyaksikan. Nah, di sini pasti masih banyak teman-teman yang belum mengetahui apa sih perjanjian Renville itu. Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang bertempat di atas kapal perang Amerika Serikat USA Renville di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perjanjian ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Dewan Keamanan PBB memerintahkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1947. Pada 25 Agustus, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda secara damai dengan membentuk Komisi 3 Negara. Kemudian, pada 29 Agustus 1947, Belanda merancangkan garis Van Vogt yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. Blokade oleh Belanda juga mencegah masuknya persenjataan, makanan, dan pakaian menuju ke wilayah Indonesia pada saat itu. Selanjutnya, siapa saja sih tokoh-tokoh yang hadir pada saat perjanjian Renville tersebut? Yang pertama ada dari delegasi Indonesia yang diwakili oleh Amir Syarifuddin sebagai ketua, Ali Sastromijoyo, Haji Agus Salim, Lemena, Coklin Land, dan Nasrun. Dari Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketua, Van Vriendenbroek, Coetzee, dan Smokil. Selanjutnya ada PBB sebagai mediator diwakili oleh Frank Graham sebagai ketua, Paul van Zeeland, dan Richard Kirby. Isi dari Perjanjian Renville. Yang pertama, Perjanjian Renville berisi mengenai Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, terus bagaimana sih dampak perjanjian Renville ini? Yang pertama, Indonesia terpaksa menyetujui RIS. Pada awal pembentukan negara Indonesia memproklamirkan diri sebagai NKRI dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Akan tetapi dalam perundingan Renville ini, Indonesia harus mengubah bentuk negaranya menjadi Republik Indonesia Serikat yang merupakan negara persemakmuran Belanda. Selanjutnya yang kedua ada terbentuknya Kabinet Amir Syarifuddin II. Setelah perjanjian Renville ditandatangani, tidak hanya bentuk negara Indonesia yang berubah, tetapi Indonesia juga harus mengubah sistem pemerintahan dan konstitusi negara. Perubahan sistem pemerintahan tersebut berubah dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Dengan kata lain, presiden hanya akan menjadi kepala negara, bukan lagi kepala pemerintahan. Oleh karena itu terpilih Insinyur Soekarno, sedangkan untuk kepala pemerintahan terpilih Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Sebelumnya Amir Syarifuddin juga telah mendapat mentade untuk memimpin kabinet peralihan setelah gagalnya kabinet Syahrir sebagai dampak runtuhnya perjanjian Linggarjati. Dan dengan ditandatanginya perjanjian Renville ini menandai dibentuknya kabinet Amir Syarifuddin II. Selanjutnya, yang ketiga yaitu timbul reaksi keras pada kabinet. Kabinet yang baru dianggap memiliki kebijakan yang memberatkan rakyat dan pro-Belanda. Banyak partai politik yang melancarkan aksi protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah baru tersebut. Partai politik bahkan menarik wakilnya dari dalam kabinet. Rakyat menganggap Amir Syarifuddin menjual Indonesia kepada Belanda. Reaksi terhadap kabinet ini juga mencerminkan terjadinya disintegrasi nasional bangsa. Selanjutnya, wilayah kekuasaan Republik Indonesia berkurang. Dengan disetujuinya perjanjian Renville, maka Indonesia juga menyetujui wilayah Indonesia yang dibatasi oleh garis Van Vogt.
Garis Van Mook adalah garis yang ditetapkan sebagai batas wilayah yang dimiliki Belanda dan Indonesia. Wilayah yang pada agresi militer Belanda I telah dikuasai oleh Belanda kemudian harus diakui sebagai daerah dudukan Belanda dan lepas dari wilayah Indonesia. Selanjutnya, perekonomian Indonesia diblokade oleh Belanda. Belanda memblokade pergerakan ekonomi Indonesia dengan tujuan pejuang Indonesia akan semakin menderita dan menyerah kepada Belanda. Selain itu, beberapa aset milik Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda yang tentu saja memberikan keuntungan bagi perekonomian Belanda. Selanjutnya, pihak Indonesia harus menarik pasukan. Dengan perjanjian yang terkait mengenai wilayah tersebut, maka Indonesia terpaksa menarik pasukannya dari wilayah Indonesia yang menurut perjanjian Renville menjadi daerah dudukan Belanda. Hal ini juga bisa dikatakan melemahkan militer Indonesia. Pasukan Indonesia harus ditarik dari daerah pendudukan sipil. Akan tetapi, pasukan Indonesia secara diam-diam tetap melakukan perang gerilya. Selanjutnya, meletus agresi militer II. Setelah perjanjian Renville, ditetapkanlah garis Van Mook sebagai batas wilayah yang diduduki Belanda dan wilayah yang dimiliki Indonesia. Pada masa itulah, terjadi gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda. Akan tetapi, pada tahun 1948, pasukan Indonesia menyusupkan pasukan gerilya ke daerah yang diduduki Belanda. Selanjutnya, yang terakhir adalah terpecah belahnya bangsa Indonesia. Dengan perubahan wilayah dan peralihan bentuk pemerintahan, Belanda membentuk negara persemakmuran yang justru lebih seperti negara boneka Belanda yang ada di Indonesia. Negara-negara tersebut tergabung dalam BVO. Beberapa anggota tersebut adalah negara Madura, negara Borneo Barat, Sumatera Timur, negara Jawa Timur, dan yang memiliki urusan Belanda daripada Indonesia, dan mereka lebih memihak kepada Belanda.